Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, saya sudah menjelaskan tadi butir-butir penting, saudara. Kalau saya boleh membuat summary, ikhtisar yang ringkas ya, bahwa suatu hari nanti ada pemulihan segala sesuatu, ya, ada pemulihan segala sesuatu. Ada pemulihan segala sesuatu. Atau penciptaan kembali. Kapan? Ketika Yesus bertahta, Tuhan Yesus bertahta di tahta kemuliaannya. Kapan? Pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Daniel pasal yang kedua. Ya. Bahwa kejadian itu akan terjadi, saudaraku, ya. Pada waktu penyerahan kekuasaan dari yang lanjut usia kepada anak manusia. Ya. Ini Daniel pasal 7, ya, penyerahan kekuasaan. Kapan? Daniel pasal 2, ini kejadian pada zaman kaki. Zaman kaki. Sekarang ini, saudara, sekarang ini. Zaman kaki ini sekarang ini. Udah mendekati ini. Ada penciptaan kembali kapan waktu Yesus bertahta, datang kedua kali, pada waktu penyerahan kekuasaan dan zaman kaki. Sebenarnya penyerahan kekuasaan ini kita juga tidak bisa menetapkan kapannya sebenarnya. Tapi jelas ada fakta bahwa yang lanjut usia Allah Bapa menyerahkan kekuasaan kepada anak. Jadi anak itu tidak memiliki kekuasaan, tapi Bapa yang memberikan kekuasaan. Kapan terjadi? Ya ini. Pada zaman kaki ini, dari Babel, Media Persia, Yunani, Roma, sekarang. Ini saudara zaman kita. Nah kemudian menjadi masalah yang krusial, penting, di mana? Nah ini yang jadi masalah, yang cukup membuat saya lumayan stres, karena menjelaskannya tidak mudah. Karena banyak orang selama ini sudah salah persepsi. Di mana itu ya di langit baru, bumi baru, tidak bisa di bumi, bukan di bumi. Karena tidak ada indikasi di bumi ini. Kalau ada ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan bahwa pemulihan segala sesuatu itu di bumi, pasti itu dalam bentuk penafsiran spekulatif, ya. Bukan di bumi. Tapi tempat yang telah
Yesus sediakan. Tadi saya sudah mengatakan berulang-ulang dan ini penting. Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Setelah ia menyediakan tempat bagi kita, dia membawa kita ke tempatnya sendiri. Dari tadi saya ulang-ulang itu. Ya, ke tempatnya sendiri. Jadi bukan tempat lain. Ke tempatnya sendiri, saudaraku. Lalu saya juga menjelaskan mengenai Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kapan kejadian ini? Kapan kejadian ini? Kejadian ini terjadi setelah tanda-tanda. Tanda perang, gempa, kelaparan, tanda di langit, runtuhnya Yerusalem dan seterusnya. Dia datang. Di Lukas 17 ayat 24 sampai 30, kapan Tuhan datang? Yaitu ketika orang makan, minum, kawin dikawinkan, ya. Dunia kelihatan berjalan secara langsam, tapi manusia menjadi fasik dalam keadaan manusia yang duniawi. Lalu Tuhan datang. Seperti peristiwa di zaman Nuh, seperti peristiwa di kota Sodom Gomora. Jadi bumi langsung dihancurkan, saudaraku. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12 tadi, muncul pengejek-pengejek, ya. Mana kedatangan Tuhan? Lalu Tuhan datang dan bumi dihancurkan. Yang paling jelas itu 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Yang mati bangkit, yang masih hidup diubah dalam sekejap. Lalu Tuhan angkat mereka bersama-sama. Lalu totesun kurio asometa. So shall we ever be with the Lord. Langsung semua diangkat ke surga bersama-sama. Ya saudaraku. Dengan demikian tempat di mana orang percaya berada haruslah tempat di mana tidak ada maut lagi. Di mana itu? Ya di langit baru, bumi baru, saudaraku. Jadi di mana pemulihan segala sesuatu? Di langit baru, bumi baru. Nah hal ini akan dijelaskan secara lebih detail nanti pada waktu saya menjelaskan mengenai akhir zaman. Membahas mengenai parousia atau kedatangan Tuhan, mengenai harpaso pengangkatan, saudara. Dan nanti mungkin pada kesempatan ini akan saya singgung beberapa hal supaya lebih jelas. Karena banyak orang itu salah mengerti, saudaraku ya. Nanti ada 2 orang, yang satu diangkat, satu ditinggal misalnya. Padahal itu ayat tidak bicara soal pengangkatan itu, ya. Kalau pengangkatan atau rapture itu harpazo, tetapi kalau di Lukas 17 ayat 34 sampai 36 ada 2 orang tidur, satu dibawa, bukan diangkat, dibawa secara horizontal. Paralambano, to take to one side, bukan to catch up, bukan diangkat secara vertikal, tapi dibawa secara horizontal, ya. Nah ini juga mesti dijelaskan supaya tidak campur aduk. Wah nanti ada satu ditinggal, satu diangkat. Dulu saya memahaminya begitu. Waktu bangun tidur, seorang suami dia lihat, loh istrinya kok tidak ada, loh kok dasternya ditinggal, loh kok itu cincin kawinnya kok di sini, loh kok gigi palsunya copot juga di sini. Gigi emasnya. Bukan begitu saudaraku. Itu dibawa secara horizontal. Nah yang begini kan harus dijelaskan detail. Ya, saya tidak bisa menjelaskan dalam satu kali kesempatan. Ya. Maka baik saudaraku, kita akan melihat penjelasan berikutnya. Siap ya? Siap, nanti kalau ada yang
Tidak jelas bisa menyampaikan pertanyaan, saya jawab di Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tapi tolong kalau memberikan pertanyaan di WhatsApp, WhatsApp saja, jangan WhatsApp juga, SMS juga, jadi bingung. Lewat SMS cukup, WhatsApp saja. Pasti kami jawab. Ya, ini harus disampaikan di nomor telepon ini. Terkait dengan penjelasan mengenai penciptaan kembali atau pemulihan segala sesuatu, ini menunjuk kepada sesuatu yang diperbaharui. Apakah di bumi ini? Nah, dari tadi saya bicara Yesus tidak menginjakkan kaki di bumi. Yesus hanya di awan-awan menjemput lalu membawa orang percaya ke atas. Dan itu sudah jelas. Tidak perlu ditafsirkan. Setelah aku mempersiapkan tempat itu, aku datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Nah, kalau dipersoalkan bagaimana proses penjemputannya? Kita tahu dari Tesalonika, ternyata di awan-awan. Itu Pak, dia berjejak di Bukit Zaitun. Nah, itu pemikiran Yudaism atau Yahudi yang tentu mereka tidak mengerti seperti pengertian kita di Perjanjian Baru. Tuhan menyampaikan firman itu harus dipahami secara antropomorfistis. Jadi dari penjelasan-penjelasan saya tadi di sesi pertama, ya. Jadi pemulihan segala sesuatu tidak terjadi atau tidak berlangsung di bumi. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di tempat Dia. Jadi tidak perlu ada pemulihan segala sesuatu di tempat lain. Nah, bicara soal pemulihan segala sesuatu, ini bukan hanya menunjuk kepada hal-hal lahiriah atau alam. Pemulihan segala sesuatu lebih menunjuk kepada kehidupan secara menyeluruh. Ini penting. Pemulihan segala sesuatu lebih menunjuk kepada pemulihan kehidupan secara menyeluruh. Saya ulangi, pemulihan segala sesuatu, palingenesia, lebih menunjuk kepada kehidupan secara menyeluruh. Jadi kalau bicara mengenai pemulihan segala sesuatu, seperti yang saya jelaskan palingenesia ini, ya, yang di dalam Kisah Rasul disebut sebagai kronon apokatastasios panton, ini menunjuk kepada pemulihan kehidupan secara menyeluruh. Bukan hanya benda atau alam. Tentu benda alam termasuk di dalamnya. Tetapi benda alam ini bukan segala-galanya. Pemulihan segala sesuatu, sistem kehidupan, hubungan Allah manusia, antar manusia, dan lain sebagainya. Ya, tubuh yang tidak akan mati. Nah, apalagi alam semesta yang sempurna pasti. Pemulihan segala sesuatu lebih menunjuk kepada kehidupan secara menyeluruh, bukan hanya benda atau alam. Tetapi kehidupan yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Seperti ciptaan Allah awal di bumi dalam segala aspeknya. Luar biasa. Dalam segala aspeknya. Dalam segala aspeknya. Perlu diketahui bahwa di jagat raya ini ada galaksi yang adalah kumpulan dari matahari yang juga disebut bintang. Ini mungkin ada beberapa saudara yang waktu saya jelaskan masih bingung-bingung. Bahwa di jagat raya ini ada kumpulan matahari. Matahari itu disebut bintang, saudara. Kalau kita melihat itu bintang, itu matahari. Atau kadang-kadang, bukan kadang-kadang, iya. Ada bintang yang jauh, kelihatannya setitik.
Ternyata itu kumpulan dari sekitar 200 miliar matahari. Itu rasi gugusan dari galaksi. Ada kumpulan matahari atau kumpulan bintang disebut galaksi. Galaksi yang ada dapat diperhitungkan oleh para astronom kira-kira 2 triliun. Itu nanti pasti bertambah lagi. Jadi kumpulan matahari itu disebut galaksi. Jumlahnya sebenarnya sekitar 100 miliar sampai 400, ada 2 triliun galaksi. Setiap galaksi memuat sekitar 100 miliar sampai 400 miliar matahari. Ya. Setiap matahari memiliki planet-planet. Dan setiap planet memiliki bulan. Ada yang punya 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau matahari punya 1 bulan, bumi kita punya 1 bulan. Jadi matahari kita itu satu dari sekitar 200 miliar matahari di keluarga galaksi yang namanya Milky Way. Ada galaksi tetangga yang juga punya sekitar 200 miliar matahari namanya Andromeda. Ada 2 triliun galaksi. Setiap galaksi memiliki sekitar 100 miliar tadi itu sampai 400 miliar matahari. Ya dulu saya membacanya 200 miliar. Tapi sekarang saya membaca lagi sekitar 100 miliar sampai 400 miliar. Dan ini bisa berubah lagi saudara. Mungkin nanti ada penemuan lagi berubah lagi. Ya. Matahari kita itu satu dari 200 miliar kira-kira matahari di galaksi yang namanya Milky Way. Ya, bumi yang kita tempati ini satu dari 8 planet ya. Pasti saudara tahu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ada Venus, ada Mars, ada Merkurius. Semua planet ini mengelilingi matahari pada lintasannya. Bergeser sedikit hancur semua saudara. Ya. Planet bumi ini memiliki 1 bulan yang mengorbit. Nah, dalam penciptaan kembali, apakah yang dicipta ulang itu seluruh hanya bumi kita ini, atau seluruh matahari kita dengan 8 planet yang disebut solar system, nanti akan jadi lautan api atau danau api, Limnetopuros. Atau seluruh galaksi Milky Way, kita tidak tahu. Anasir-anasir, unsur-unsur di udara akan terbakar dalam nyala api. Ini maksudnya mana? Bumi saja atau bumi plus seluruh planet matahari, jadi termasuk Uranus, Saturnus, Neptunus, Venus, Mars, Merkurius, Jupiter ikut terbakar bersama matahari ini, matahari kita yang disebut solar system, atau bahkan mungkin seluruh galaksi Milky Way, kita tidak tahu. Tetapi pasti nanti saudara, adanya kehancuran itu, lalu saudara, kita akan melihat langit baru, bumi baru. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 9, kita harus baca ini. 2 Petrus 3 dari ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, kalau tadi saya sebut seperti kilat memancar dari timur ke barat, dari kilat jas. Nah ini
Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuh, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau membaca dari ayat yang pertama di mana banyak pencemooh yang mengejek Tuhan dengan perbuatannya, lalu orang mulai berkata di mana janji kedatangannya, lalu Petrus mengatakan bahwa bumi ini terpelihara ya dari air bah. Maksud saya setelah air bah, bumi yang sekarang terpelihara itu dari api disimpan untuk hari penghakiman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, lalu dia datang seperti pencuri, lalu dunia ini, maksud saya langit akan lenyap dengan gemuruhnya. Ini urutan, tidak dijedah dengan peristiwa lain. Tidak dijedah dengan peristiwa lain. Tidak ada. Jadi orang mencemooh, hidup fasik. Seperti zaman Nuh itu, saudara. Ya. Lalu Tuhan datang. Lalu kita diberi langit baru, bumi baru. Jelas, tidak perlu ditafsirkan ini. Jadi pemulihan segala sesuatu bukan di bumi, tetapi di surga. Tuhan berkata, aku menyiapkan tempat bagimu dan itu tempatku sendiri, kata Tuhan Yesus. Bukan di bumi. Nah, kesalahan orang ketika orang berpikir di bumi ini Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Tidak ada itu. Pada ayat-ayatnya, nah itu kan figuratif. Itu kiasan tentang kemakmuran yang Allah akan pulihkan bagi umatnya. Ya. Tetapi tidak dikatakan di bumi ini, saudara. Ada kan bidat-bidat atau yang maksud saya aliran-aliran yang dianggap bidat atau selama ini dianggap sesat oleh banyak orang Kristen yang meyakini bahwa surga ini nanti di bumi, ya. Ada bidat atau sekte yang dianggap begitu, ya. Ya, tapi saya tidak menghakimi siapa-siapa, ya. Saya memiliki pandangan seperti ini. Kalau saudara terima silahkan, monggo. Yang nggak mau terima ya enggak apa-apa gitu. Langit baru dan bumi baru ada di bagian alam semesta ini. Bukan alam semesta yang lain. Sebab alam semesta ini adalah fasilitas kreasi Allah yang tidak terbatas. Dan diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi kita harus memahami, saudaraku sekalian, bahwa bumi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu, saudara, langit baru dan bumi baru nanti. Bukan bumi yang sekarang, bukan. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar mengenai hal ini, saudara. Ya, panjang lebar saya akan menjelaskan kepada saudara. Sekarang ini kalau belum cukup waktunya, saya tidak bisa menjelaskan, saudara. Kalau saya jelaskan dalam satu kali pertemuan, semua yang saya pahami tentu saja saudara akan menjadi bingung, dan saya harap saudara-saudara sekalian bisa mengikuti terus nanti, ya, sampai saudara bisa mengikuti terus. Tapi yang penting sekali saudara harus pahami bahwa
Surga itu alam fisiknya. Surga itu alam fisik, saudaraku. Ya. Kalau kita, bagi saudara yang samayim ya saudaraku, samayim. Ya. Artinya bisa berarti di sana ada air, bisa mayim. Ya. Tapi juga bisa berarti samai, tempat yang besar, tempat yang luas. Nah, langit baru bumi baru itu di samayim ini. Samayim itu mayim bisa air ya, samayim bisa berarti juga luas, tempat yang luas, tempat yang banyak. Dan yang saya pahami inilah ya, jagat raya ini. Kita tidak boleh berpikir mistik. Nanti ada saudaraku, nanti ada bumi, ada langit satu, ya, langit tingkat 1, langit tingkat 2. Kalau dalam bahasa Yunaninya Auranos, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa tempat yang disediakan Tuhan itu, saudara, di bumi ini, tapi di langit baru, bumi baru. Dengan penjelasan Petrus dalam suratnya menunjukkan bahwa surga tidak berada di bumi. Ya, tidak berada di bumi. Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa kerajaannya bukan berasal dari bumi ini. Yohanes 18:36. Memang pada waktu itu konteksnya adalah ketika Pilatus mendesak kepada Yesus, apakah engkau raja? Yesus mengatakan, kau sendiri yang mengatakan. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia tidak mengatakan nanti saya bangun kerajaanku di bumi ini. Tidak. Kerajaanku bukan dari bumi ini. Bukan dari dunia ini, dari bumi ini. Kalau memang dia akan membangun kerajaannya di bumi, Yesus akan berkata, nanti aku akan bangun kerajaanku di bumi ini. Lebih tegas, ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Ya. Langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap. Kata lenyap ya dalam teks aslinya pareleusantai, ya, dari akar kata parerkomai yang memiliki beberapa pengertian, artinya to go off, depart, aside, behind, pass away. Jadi kata lenyap jangan dipahami sebagai hilang. Saya sudah singgung minggu lalu juga. Tetapi sudah tidak menjadi bagian dari hidup kita. Sudah tidak kelihatan. Ditinggalkan, disisihkan, dilupakan. Alam semesta sekarang ini akan tetap ada. Alam semesta ini kekal. Tetapi bumi kita ini mungkin juga seluruh matahari. Maksud saya keluarga matahari, maksud saya. Dengan 8 planet ini mungkin hancur. Jadi lautan atau menjadi danau api. Limne to puros. Puros itu api. Limne itu the lake. Lake itu danau, the lake of fire. Limne to puros. Limne to puros.
danau api. Mungkin juga seluruh galaksi Milky Way ini akan menjadi lautan api. Petrus mengatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bukan di bumi ini. Saya katakan tadi, tolong ya diingat, muncul pencemooh, orang meragukan kedatangan Tuhan, lalu diingatkan bumi ini terpelihara untuk hukuman terakhir. Lalu baru Tuhan menghancurkan bumi ini. Tidak ada jeda di situ. Itu urut-urutannya. Sama dengan Yesus datang dari awan-awan, yang mati bangkit, yang masih hidup diubah dalam sekejap, diangkat selama-lamanya. Tidak ada skenario yang lain. Jelas, tidak boleh tafsirkan itu. Jelas. Jadi kalau ada penjelasan seakan-akan ada skenario yang lain, itu bisa sebuah asumsi, perspektif, tafsir, praduga. Tapi yang saya katakan ini jelas. Yesus yang ngomong kok. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku kembali membawa kamu. Di mana aku ada, kamu ada. Aku membawa kamu ke tempatku sendiri. Oleh karena itu, jika realitas mengenai pemulihan segala sesuatu dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka kebenaran ini bukan konsep kosong. Kita harus menaruh pengharapan kita, menyongsong momentum tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Petrus, hidup penuh pengharapan. Nah, kita baca supaya saudara yakin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Perhatikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Jadi kita dibangkitkan kepada suatu hidup penuh pengharapan. Apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di Samayim, di Oranos. Di Oranos atau di Samayim. Bukan di bumi. Nah ini kan jelas, tidak perlu ditafsirkan. Di Samayim, di surga, di Oranos ini. Yang tadi sudah saya tulis Samayim. Nih. Jelas. Setelah bangkit, kita menerima pengharapan untuk menerima satu bagian yang tak dapat binasa, yang tersimpan di surga. Bukan surga sementara. Surga itu ya di sana, saudaraku. Jadi tokoh-tokoh iman Kristen yang sekarang sudah mendahului kita, bapak-bapak gereja, orang-orang yang setia ikut Tuhan Yesus, nanti dibangkitkan langsung ke surga. Mendapatkan harta di surga, tidak di bumi, tidak ada. Hal ini juga dikemukakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 17 sampai 19 mengenai kemuliaan yang akan diperoleh anak-anak Allah pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak. Kita baca supaya saudara-saudara yakin, dan ini penting karena saudara harus tahu di mana surga itu. Surga itu bukan di bumi dan tidak ada surga sementara. Semua itu ada di langit baru, bumi baru. Jelas, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan
di dalam kemuliaannya. Roma 8 ayat 17 sampai 19. Lalu kalau kita membaca ayat berikutnya, saudaraku, sebab dengan sangat rindu, ayat 19, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, ini di mana? Tentu bukan di bumi. Kemerdekaan permanen, kemerdekaan kekal, bukan surga sementara, tapi surga abadi. Hidup penuh pengharapan adalah pengharapan yang akan diperoleh setiap orang percaya di balik kuburnya. Inilah pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita orang percaya. Sayang sekali ya, banyak orang Kristen dewasa ini lebih banyak berbicara mengenai hari depan yang penuh harapan tapi sekitar di bumi ini. Dan malah meyakini nanti Tuhan akan memerintah di bumi ini. Tidak ada itu. Di Alkitab itu tidak ada. Kalau ada ayat-ayat yang mengindikasikan ke situ, itu butuh penafsiran, butuh praduga, butuh asumsi. Tetapi yang saya kemukakan dari beberapa ayat tadi tidak perlu diasumsikan sulit, jelas mengatakan begitu. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini kapan ditulis ini? Ya 1 Petrus 1 itu, letakkan seluruh pengharapanmu kepada atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya ke situ. Di mana pengharapan itu? Kekayaan di surga itu. Dengan demikian pengajaran yang fokusnya kepada kemakmuran duniawi, kejayaan lahiriah adalah penyesatan yang membahayakan gereja Tuhan. Lebih dari segala pengharapan menikmati dan memiliki fasilitas dunia ini, baik sekarang atau nanti di bumi ini, kita harus buang pengharapan kita hanya bertemu dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Kalau dulu ada film, saudaraku ya sekalian, saudara sekalian, ada film sebelum pengangkatan, ada penganiayaan, ya orang-orang Kristen teraniaya, terus Tuhan kemudian datang gitu. Itu juga tidak ada skenario begitu di Alkitab. Sebab orang makan minum kawin dikawinkan, bahkan Tesalonika mengatakan semua damai-damai. Jadi tidak ada yang skenario begitu, itu tidak ada. Nanti ada antikris yang menganiaya orang-orang Kristen lalu Tuhan datang. Tidak ada. Nanti orang Kristen diangkat dulu baru ada antikris. Tidak ada ayatnya, itu tidak ada. Kalau mengambil Wahyu pasal 12 misalnya, perempuan itu ya ada kata perempuan itu maksudnya gereja ya saudaraku. Wahyu 12 ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun kira-kira. Ini menunjuk 3,5 maksudnya. Padang gurun tidak pernah bicara mengenai tempat yang nyaman. Padang gurun itu selalu bicara mengenai tempat yang menyakitkan, itu penderitaan padang gurun itu. Selama 3,5. Lalu ada teori 3,5 tahun menderita orang Kristen. 3,5 maksudnya. Kalau kita mau meminjam angka ini, baiklah.
Kalau tahun 30 Masehi Yesus naik ke surga, tahun 380 Masehi Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Ini betul-betul 3,5 loh saudara. Ini kalau nggak mengada-ada saya. Benar-benar begitu. Tapi kan 3,5 itu punya makna. 7 punya makna. 1.000 punya makna. 144.000 punya makna. Tidak boleh diartikan secara harafiah. Namanya kitab apokaliptik. Nanti kalau dikatakan ada 7 roh Allah di hadapan tahta itu. Nah kita bilang roh Allah ada 7. Ya harus dipahami saudara dengan tepat. Di kitab Wahyu itu harus dipahami dengan tepat. Kalau dikatakan Antikris bertahta di bait Allah. Kita tidak boleh memahami bertahta itu seperti orang duduk. Harus dipahami dengan pengertian yang cerdas. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau kita melihat kekristenan dengan aniaya yang terjadi selama 3,5 abad itu, kekristenan murni sebenarnya. Tapi setelah kekristenan menjadi agama negara, waduh maaf saja, mulai itu hancur kekristenan yang sejati. Kita harus mulai memahami Alkitab dengan benar, ya, supaya kita bisa menangkap kebenaran yang sejati. Jadi kalau saya menjelaskan cukup detail mengenai hal-hal ini, ya, maaf, cukup ya, tidak terlalu detail hal-hal ini, supaya saudara tahu bahwa surga yang dimaksud Alkitab itu bukan di bumi, surga di situ, Samayim itu di sana, di langit baru, bumi baru. Jadi kita tidak mengharapkan ada kehidupan nyaman di bumi ini. Tidak, kita tidak mengharapkan. Ingat bahwa manusia telah dipatok Tuhan usianya 70 tahun. Itu jelas 70 tahun. Tidak mungkin usianya boleh diubah. Kalau orang Kristen usianya boleh lebih 70 tahun, lalu orang non-Kristen bagaimana? Apakah juga umurnya lebih dari 70 tahun? Nah, gimana? Ya, jadi memang hidup kita hanya 70 tahun di bumi, setelah itu kita meninggal dunia. Setelah kematian kita baru kita mendapatkan kebangkitan, setelah kebangkitan kita akan mengalami mendapatkan tubuh baru itu, kita mendapatkan kemuliaan. Jadi saudara sekalian, aniaya-aniaya itu merupakan padang gurun. Domitianus menganiaya kejam orang Kristen itu tahun 81 sampai 96 Masehi. Kaisar Trajanus itu tahun 98 sampai 117. Kemudian Kaisar Decius itu tahun 249 sampai 251. Valerianus itu tahun 257 sampai 258. Kaisar Diocletianus dan penggantinya yaitu Galerius tahun 303 sampai 311. 312 baru kaisar pertama yang mulai masuk Kristen, Kaisar Konstantinus Agung, yang dibaptis tahun 337 sebelum Masehi oleh Eusebius. Ini tahun-tahun aniaya, ratusan tahun, saudara. Jadi kita bisa mengerti betapa luar biasa Tuhan bekerja melalui penganiayaan itu, justru kekristenan terpelihara. Oh, kalau kekristenan tidak mengalami aniaya, lalu murid-murid juga belum siap mendapatkan kemuliaan duniawi, memang dari dulunya memang pengen merubah nasib kok. Jadi pemimpin agama lalu terhormat, duduk di samping kaisar, di samping raja, habis kekristenan.
Tapi dengan penganiayaan yang terjadi, dengan penganiayaan yang berlangsung, maka saudaraku, kekristenan saudaraku menjadi luar biasa. Dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan, saudara. Jadi dimurnikan oleh Tuhan dengan adanya penganiayaan itu dimurnikan. Nah, saudara, ini saya teruskan sedikit. Pertanyaan yang sering terdengar dan harus ditemukan jawabnya adalah bagaimana proses kehidupan manusia setelah seseorang mengalami kematian? Ya. Pertanyaan ini menyimpan berjuta misteri sebab selama ini kematian dianggap sebagai misteri terbesar dalam hidup manusia. Jujur harus diakui, banyak jawaban yang tidak memuaskan mengenai masalah dunia orang mati. Kematian seakan-akan membawa manusia masuk ke dalam lorong yang gelap gulita. Ya, jadi siapa yang tidak gentar menghadapi realitas ini? Maka penjelasan mengenai surga ini kiranya mempersiapkan saudara memasuki kematian yang sebenarnya bukan misteri yang menakutkan. Walaupun tetap pada unsur misterinya. Manusia yang tidak memahami realitas kematian pada umumnya gentar terhadap kematian. Itulah sebabnya mereka berusaha menjauhi kematian. Tetapi ironisnya kematian adalah realitas yang paling dekat. Ya karena tidak ditemukan jawaban yang memuaskan mengenai kematian, maka banyak orang pesimis untuk mendapatkan jawabannya. Sehingga tidak berusaha untuk menemukan jawaban yang benar. Padahal kematian adalah realitas yang pasti kita alami. Kalau kematian adalah suatu hal yang pasti yang kita akan alami, seharusnya kita harus memahami dengan benar realitas ini. Dan berusaha bagaimana menghindarkan diri dari hukuman kekal. Sehingga kita memiliki kepastian dapat terhindar dari api kekal atau dari bencana abadi. Nah, betapa bodohnya banyak orang yang tidak mempersiapkan diri menyongsong kematian yang sudah pasti itu, saudara. Ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai apa yang terjadi setelah orang meninggal dunia. Nah, saya memberikan sedikit gambaran yang ini akan saya jelaskan secara detail di pertemuan mendatang, saudara. Ini sudah sering saya gambar ya, tapi mungkin ada yang belum tahu. Dan sejak ikut Ekumene Bible Course ini, saudara, saya harap tidak takut lagi menghadapi kematian. Sudah memiliki bangunan berpikir yang benar ya. Nah, ketika seseorang mati, saudaraku, dia dibawa ke satu tempat yang namanya Hades. Hades itu bukan nama tempat. Hades itu sebenarnya artinya dunia orang mati. Kata ini sejajar dengan Sheol dalam bahasa Ibrani. Kalau Sheol diasumsikan tempat yang mengerikan. Kalau Hades di dalam Perjanjian Baru tidak selalu diasumsikan tempat yang mengerikan. Hades ini yang saya pahami dibagi dua nanti. Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan itu dibawa ke Firdaus itu Hades yang nyaman. Jadi orang dibawa ke Hades. Nanti saudaraku, pada waktu Yesus datang kembali ya, dengan para malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikatnya mendampingi Tuhan Yesus. Semua orang mati ini dibangkitkan. Dan yang masih hidup diubah dalam sekejap. Naik ke surga bersama dengan Tuhan.
Yesus tidak menginjakkan kaki di bumi. Pertemuan di surga. Ya kalau mau dikatakan berjejak, bolehlah berjejak sebentar di Bukit Zaitun. Bolehlah, itu kan nggak prinsip. Tapi yang jelas Yesus tidak menetap di sini. Karena orang mati bangkit, 1 Tesalonika tadi, lalu yang hidup diubah dalam sekejap naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana orang lain? Orang lain ya di bumi ini. Di bumi ini, bumi inilah nanti yang menjadi neraka. Nah itulah yang disebut di dalam bahasa Yunani Gehenna. 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 Saudara, bumi ini yang nanti jadi lautan api. Orang percaya akan bersama dengan Tuhan. Ini kebangkitan ya. Nggak tahu tahun berapa ini ya. Kedatangan Tuhan tahun berapa kita tidak tahu. Ya. Oke. Hades ini kenapa ada nyamannya Pak? Ya. Hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Kok ada yang tidak nyaman Pak? Ada. Sebelum Yesus mati di kayu salib, semua orang mati ditawan iblis di Hades. Semua ditawan. Kecuali Henok, Musa, Elia. Ya, kecuali 3 itu. Semua ditawan. Ketika Yesus mati turun ke kerajaan maut, dia menginjil. Dalam terjemahan dikatakan ia memproklamirkan kerukso, to proclaim. Nah, ada orang-orang yang dibangkitkan. Itu kebangkitan pertama. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu bukan nanti, tapi sudah. Ketika Yesus bangkit itu jelas ada kebangkitan orang mati. Ya, kebangkitan. Itu jelas. Apa enggak diperhitungkan? Lazarus bangkit, mati lagi. Anak Yairus bangkit, mati lagi. Tetapi orang-orang saleh ini bangkit masuk kota, pasti kota Yerusalem. Orang lihat tapi tidak kenal. Lalu diangkat Tuhan pasti. Seperti Elia, Henok, Musa. Dan itu tentu wilayah yang kita tidak bisa pahami. Diangkat. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua nanti. Ketika orang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah dalam sekejap, kita diangkat di sini. Saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang.